Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imri Sigian dengan NIM 2406112921. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang Participatory Rural Appraisal atau PRA guna memenuhi tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Materi pertama itu apa itu PRA? PRA adalah pendekatan kajian pedesaan yang partisipatif, belajar dari, oleh, dan bersama masyarakat. Lebih dari sekedar pengumpul data, PRA bertujuan memberdayakan komunitas agar mampu membuat keputusan sendiri berdasarkan pengetahuan lokal. Secara sederhana, PRA merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami kondisi masyarakat pedesaan dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung dalam prosesnya. Jadi masyarakat tidak hanya ditanya mengenai kondisi mereka, kemudian pihak luar yang menentukan hasilnya, tetapi masyarakat ikut terlibat dalam mengidentifikasi masalah, melihat potensi yang dimiliki, membahas kebutuhan, sampai menentukan keputusan berkaitan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, mengapa si PRA sangat penting? Yang pertama itu mengatasi keterbatasan pendekatan top-down yang sering tidak sesuai. Maksudnya, dalam pendekatan top-down, keputusan biasanya lebih banyak dibuat oleh pihak pemerintah atau pihak luar. Kemudian program tersebut diberikan kepada masyarakat. Masalahnya, pihak luar belum tentu benar-benar memahami kondisi masyarakat secara keseluruhan. Bisa saja program yang menurut pihak luar bagus, ternyata tidak menjadi kebutuhan utama masyarakat. Yang kedua itu membangun rasa kepemilikan atau ownership, sehingga intervensi lebih berkelanjutan. Artinya, PRA juga dapat menciptakan rasa memiliki atau ownership ketika masyarakat ikut terlibat dalam menentukan suatu program. Mereka akan merasa bahwa program tersebut bukan hanya milik pemerintah atau fasilitator, tetapi juga milik mereka sendiri. Hal tersebut penting untuk keberlanjutan program. Masyarakat akan lebih memiliki dorongan untuk menjalankan dan mempertahankan kegiatan karena sejak awal mereka sudah ikut terlibat dalam prosesnya. Yang ketiga itu memperkuat kapasitas lokal seperti pengetahuan, jaringan, dan keputusan kolektif. Selanjutnya itu evaluasi metode dari RRA ke PRA. Jadi yang pertama itu muncul dulu RRA tahun 1980-an yang mana penggalian cepat oleh pihak luar. Dia efisien tapi sering ekstraktif. Baru muncullah PRA tahun 1990-an. Fasilitasi partisipatif, memusatkan suara masyarakat dan menekankan pemberdayaan serta pembelajaran bersama. Jadi PRA ini adalah pengembangan dari RRA. Selanjutnya itu prinsip dasar PRA. Prinsip pertama itu keberpihakan pada kelompok terpinggirkan. Maksudnya, proses PRA harus memberikan kesempatan kepada semua kelompok masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kelompok yang selama ini mungkin kurang didengar. Yang prinsip kedua itu masyarakat sebagai aktor utama dalam proses. Artinya, fasilitator tidak boleh mendominasi proses. Fasilitator bertugas membantu masyarakat agar dapat mengeluarkan pengetahuan dan pendapat mereka. Prinsip ketiga itu saling belajar atau fasilitator learns from community. Artinya, dalam PRA bukan hanya masyarakat yang belajar dari fasilitator, tetapi fasilitator juga harus belajar dari masyarakat. Hal ini penting karena masyarakat memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal yang mungkin tidak dimiliki oleh pihak luar. Kemudian, proses PRA juga sebaiknya dilakukan dalam suasana yang informal dan terbuka. Tujuannya agar masyarakat merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat, termasuk ketika mereka ingin menyampaikan masalah atau kritik. Selanjutnya, pilar kekuatan yaitu sikap, perilaku, dan teknik. Fasilitator harus rendah hati, fleksibel, dan siap belajar. Triangulasi data penting untuk validasi kesalahan dilihat sebagai bahan belajar dan inovasi. Etika, transparansi, persetujuan, dan menghormati pengetahuan lokal. Baru teknik utama dalam pengendalian data. Teknik pertama itu pemetaan atau mapping. Pemetaan itu pemetaan sosial dan sumber daya untuk memahami ruang, akses, dan infrastruktur. Maksudnya itu, pemetaan digunakan untuk mengetahui kondisi suatu wilayah berdasarkan pengetahuan masyarakat. Misalnya, masyarakat dapat menunjukkan lokasi sumber daya, tempat tinggal, lahan, fasilitas, maupun akses yang mereka gunakan.
Dengan pemetaan, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial dan sumber daya yang ada di suatu wilayah. Kemudian teknik yang kedua itu ada transek. Itu jalan-jalan lintas wilayah dengan penduduk untuk mengamati kondisi fisik dan aktivitas ekonomi. Misalnya, masyarakat dan fasilitator dapat melihat kondisi alam, sumber air, aktivitas ekonomi, atau kondisi lingkungan secara langsung. Jadi, transek membantu kita memahami kondisi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan, bukan hanya berdasarkan cerita atau data tertulis. Kedua teknik ini juga dapat memunculkan diskusi baru ketika masyarakat melihat kondisi wilayah secara langsung. Mereka bisa mulai membahas masalah dan menentukan hal apa yang perlu menjadi prioritas. Teknik ketiga itu kalender musim, menangkap pola musiman aktivitas, risiko, dan peluang. Artinya, misalnya, masyarakat dapat menunjukkan kapan biasanya melakukan kegiatan tanam, panen, mengalami risiko tertentu, atau melakukan pekerjaan lainnya. Informasi seperti ini penting karena kondisi masyarakat dapat berubah sesuai dengan waktu atau musim. Dengan mengetahui pola tersebut, perencanaan program dapat dibuat dengan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Kemudian ada diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk melihat hubungan antara masyarakat dengan berbagai lembaga atau kelompok yang ada, misalnya pemerintah, LSM, kelompok masyarakat, atau lembaga lokal lainnya. Dengan diagram ini, kita dapat melihat siapa saja aktor yang berhubungan dengan masyarakat dan bagaimana peran mereka. Jadi, kalender musim membantu memahami pola kegiatan berdasarkan waktu, sedangkan diagram Venn membantu memahami hubungan antar aktor dalam masyarakat. Teknik selanjutnya itu ada matrix ranking. Teknik ini digunakan untuk membantu masyarakat menentukan masalah atau kebutuhan mana yang paling penting untuk diprioritaskan. Hal ini penting karena dalam suatu masyarakat biasanya terdapat banyak masalah, namun tidak semuanya bisa diselesaikan sekaligus. Oleh karena itu, masyarakat perlu menentukan mana yang paling mendesak atau yang paling penting. Dengan matrix ranking, proses penentuan prioritas dilakukan bersama masyarakat, sehingga keputusan tidak hanya berasal dari fasilitator. Kemudian teknik selanjutnya itu ada livelihood analysis. Teknik ini digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita dapat melihat sumber pendapatan masyarakat, kondisi yang membuat mereka rentan, serta peluang yang dapat dikembangkan. Dengan memahami sumber penghidupan masyarakat, program pemberdayaan dapat dibuat dengan lebih sesuai dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Jadi, matrix ranking lebih membantu menentukan prioritas masalah, sedangkan livelihood analysis membantu memahami strategi penghidupan dan kondisi ekonomi masyarakat. Nah, kesimpulan dari seluruh penjelasan saya dapat kita simpulkan bahwa PRA bukan hanya sebuah metode untuk mengumpulkan data dari masyarakat. PRA sebenarnya merupakan sebuah proses pemberdayaan. Masyarakat dilibatkan untuk memahami kondisi mereka sendiri, mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, dan mengambil keputusan. Keberhasilan PRA sangat bergantung pada adanya konsensus atau kesepakatan, rasa memiliki terhadap program, serta keterlibatan masyarakat. Karena itu, penerapan PRA tidak harus langsung dimulai dengan kegiatan yang besar. Kita bisa memulainya dari hal yang kecil, seperti memastikan semua kelompok mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, mendokumentasikan pembelajaran, dan kemudian mendukung masyarakat untuk melakukan tindakan secara mandiri. Jadi, inti dari PRA adalah adanya perubahan dari cara pandang. Kita tidak lagi melihat masyarakat hanya sebagai objek, tetapi sebagai mitra yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Dengan demikian, tujuan akhirnya bukan sekedar menyelesaikan satu masalah, tetapi membangun masyarakat yang semakin mampu mengambil keputusan dan melakukan perubahan secara mandiri. Berikut adalah pembahasan PRA dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.